Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa pemerintahan Raja Antiochus Epiphanes, orang-orang Yahudi dipaksa meninggalkan ketetapan hukum Taurat. Sekali peristiwa, para pegawai raja datang ke kota Medin untuk menuntut orang-orang Yahudi mempersembahkan korban kepada berhala. Banyak orang Israel datang kepada mereka. Matatias dan anak-anak berkumpul juga. Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada Matatias, "Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan pembesar di kota ini, dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum kerabat. Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan sebagai orang pertama untuk memenuhi ketetapan raja. Hal ini telah dilakukan semua bangsa, bahkan juga orang-orang Yehuda dan mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara serta anak-anak saudara, termasuk dalam kalangan sahabat-sahabat raja, dan akan dihormati dengan perak, emas, dan banyak hadiah." Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang, "Kalaupun segala bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi perintah Sri Baginda, dan masing-masing murtad dari agama nenek moyangnya, serta menyesuaikan diri dengan perintah Sri Baginda, namun aku serta anak-anak dan kaum kerabatku hendak tetap hidup menurut perjanjian nenek moyang kami. Semoga Tuhan mencegah kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. Titah raja itu tidak dapat kami taati. Kami tidak dapat menyimpang sedikit pun dari agama kami." Belum lagi Matatias selesai berbicara, seorang Yahudi tampil ke depan umum untuk mempersembahkan korban di atas mezbah berhala di kota Medin menurut penetapan raja. Melihat hal itu, Matatias naik darah dan gentarlah hatinya karena geram yang tepat. Disergapnya orang Yahudi itu dan digoroknya di dekat mezbah. Petugas raja yang memaksakan korban itu pun dibunuhnya pada saat itu juga. Kemudian mezbah itu dirobohkannya. Tindakannya untuk membela hukum Tuhan itu serupa dengan yang dahulu pernah dilakukan oleh Peninas terhadap Simri bin Salmon. Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Medin, "Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada perjanjian, hendaknya mengikuti aku." Kemudian Matatias serta anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di kota ditinggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan kurban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah.
Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkannya engkau, dan engkau akan memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini jangan bertegar hati, tetapi dengarkan suara Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, banyak orang berpikir bahwa untuk bahagia itu ada syaratnya, yakni ketika orang mencapai kesuksesan dalam karir. Ada juga yang mengatakan bahagia ketika dia kaya raya. Ada yang lain lagi merasa bahagia kalau dia bisa memuaskan hawa nafsunya, kesenangan sesaat yang dia inginkan. Yang lain lagi ada yang merasa baru bahagia kalau dia populer, terkenal di mana-mana. Yang lain lagi mungkin merasa bahagia kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita berpikiran seperti itu, maka yang terjadi adalah kita tidak akan pernah bahagia. Kita tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Buktinya banyak sekali. Kalau kita mau membuka mata kita. Misalnya apa? Kalau kita pernah melihat di media sosial berita-berita bahwa ada artis bunuh diri misalnya. Terkenal, kaya raya. Ada yang lain lagi mungkin jatuh dalam narkoba, pelarian juga itu, narkoba. Ada juga keluarga yang kaya raya, sukses, tapi ternyata anaknya tidak bahagia. Banyak juga seperti itu.
Ada keluarga yang kaya raya tapi ternyata perkawinannya juga tidak bahagia. Di sini kita bisa merenungkan bahwa ternyata yang duniawi bukan jaminan untuk bahagia. Lalu apa syaratnya supaya kita bisa bahagia? Tadi Yesus juga sempat mengatakan di bagian akhir. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau. Dikatakan seperti itu. Yerusalem, engkau tidak tahu saat Allah melawati engkau. Saudara-saudari yang terkasih, syarat untuk bahagia dan hidup damai adalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau orang ingin mengalami damai dalam hidupnya, maka dia harus juga taat sama Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Itu pasti akan membuat kita bahagia. Akan membuat kita mengalami damai sejahtera dalam hidup ini. Karena itu kita harus sungguh-sungguh taat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, setialah dalam iman, hiduplah dalam kekudusan. Inilah yang akan membuat kita mengalami damai dan bahagia. Bahagia dan damai itu dari hati. Dari hati yang dipenuhi dengan Allah. Bukan dari barang-barang duniawi. Tapi dari hati yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan hadirat dan kekudusan Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia